Drama antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys akhirnya sampai pada babak yang tidak bisa dibantah lagi. Kali ini lewat rekaman suara. Dalam rekaman yang dipublikasikan oleh tim media sosial Nikita Mirzani, terdengar percakapan antara asistennya, Ismail Marzuki, dengan Reza Gladys. Sebuah percakapan yang justru membalikkan narasi yang selama ini dibangun. Karena dalam rekaman itu, Reza tak terdengar seperti korban. Ia terdengar tenang, bahkan mengakui bahwa ada kelalaian dari pihaknya. Reza menyebut bahwa produk yang seharusnya ditangani langsung oleh profesional di klinik ternyata masih dijual bebas di e-commerce. Ia menyadari keteledoran tersebut berasal dari timnya. Yang tadi dokter Reza bilang itu yang klinik itu kita beli di e-commerce. Nah, aku juga nggak tahu pada saat kemarin dikasih tahu masih ada itu, langsung malahan sama aku e-commerce-nya cuma diilangin aja. Tapi ya udahlah, itu mungkin dari tim aku kelolosan juga. Produk yang mengandung alat suntik yang dari sisi regulasi tidak boleh dijual bebas ternyata tetap tersedia di pasaran. Lebih jauh lagi, fakta di dalam rekaman menegaskan bahwa Reza adalah pihak yang meminta bantuan kepada Mail. Mail coba ya, Mail lihat dulu gimana. Tolongin lah Mail, aku juga udah berapa bulan ya. Namun ironisnya, justru Reza yang kemudian melaporkan Nikita Mirzani dan asistennya atas tuduhan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Kebingungan itu sampai ke ruang sidang. Reza tak mampu mempertahankan narasi awalnya. Ia mengatakan dengan nada datar bahwa dirinya tidak pernah mengatakan diperas. Pernyataan itu keluar tanpa tekanan, di bawah sumpah, di hadapan hukum. Pertanyaannya, saya cuma bilang, dokter kan di situ bilang kan katanya saya peras. Terus dokter bilang saya tidak mengatakan apa-apa. Seketika semua tudingan sebelumnya kehilangan fondasi. Karena jika tidak merasa diperas, maka tuduhan pemerasan kehilangan dasar. Dan jika tidak pernah merasa ditekan, maka posisi sebagai korban pun patut dipertanyakan. Dan masalah produk belum berhenti di situ. Saat ditanya soal alat suntik dalam kemasan kosmetiknya, Reza bersikukuh bahwa itu bukan produk biasa, melainkan treatment. Bahwa glowing booster scrub merupakan treatment yang selalu di-framing bahwa itu merupakan produk yang berbahaya. Glowing booster scrub itu adalah nama treatment, bukan produk. Ya. Sebuah klaim yang sulit dicerna secara logika, karena treatment adalah layanan yang dilakukan oleh tenaga profesional, bukan barang fisik yang bisa dikirim lewat jasa kurir. Sampai akhirnya, lembaga resmi bicara. BPOM merilis pernyataan tegas bahwa produk yang dijual Reza Gladys yang mengandung alat suntik dikategorikan sebagai kosmetik berbahaya yang melanggar ketentuan. Artinya, apapun label yang disematkan, treatment, booster, atau apapun istilah pemanisnya secara hukum dan regulasi, produk itu tetap melanggar. Jadi, ketika rekaman sudah dibuka, fakta pun bicara. Narasi sebagai korban mulai goyah ketika kronologi tak lagi sinkron. Produk yang disebut aman terbukti melanggar aturan. Dan laporan pemerasan tak punya pijakan kuat ketika pihak pelapor sendiri mengaku tak merasa diperas. Ada kalanya suara yang direkam lebih jujur dari suara yang diumumkan ke publik. Dan kali ini, kebenaran tidak butuh pembela. Ia hanya butuh didengar utuh. Bagaimana menurut kalian?